Selamat pagi, selamat siang, selamat malam mahasiswa sekalian. Hari ini kita jumpa lagi dalam kuliah PA4. Ya, kalau kita lihat di jadwal ini, kita sudah masuk ke ini ya, tanggal 15. Nah, ini tahapnya adalah mulai masuk ke tahap bentuk dan ruang strip fungsi. Jadi di sini fokusnya pada ruang fungsi akan menghasilkan bentuk arsitektur. Nah, ini penting ya. Hasilnya apa sih? Hasil dari ini bentuk ruang fungsi, gambarnya adalah gambar sketsa layout ya, denah per lantai ya, telah terlihat apa dinding pembatasnya jelas, pintunya jelas, jendela jelas, titik kolom juga jelas, rencana posisi perabot jelas, posisi area aktivitas dan sirkulasi ya, jelas. Jadi ini targetnya adalah ini nomor 5 ini adalah sampai tanggal 29 adalah mencapai targetnya seperti itu. Ya, jadi Anda sudah mulai kerja lagi. Apa yang harus Anda bawa? Ya berkas-berkas kerjaan yang di sebelah sini, di ini dibawa semua berkasnya ya, untuk dikerjakan sebagai dasar untuk kerja di sini. Jadi tolong jangan sampai ini ketinggalan ya, berkas-berkas yang lama harus dibawa terus. Nah, nanti dilanjutkan ke berkas selanjutnya. Ini semua medianya pasti pakai sketsa kertas roti ya. Jadi perhatikan harus dibawa kertas rotinya. Baik, itu yang perlu diperhatikan terhadap soal ini. Perhatikan ya target yang dikeluarkan, gambar-gambarnya ini. Jadi Anda harus mengerjakan gambar layout denah per lantai. Itu penting yang Anda kerjakan selama 2 minggu ke depan. Baik, kita coba perkuliahan hari ini akan kita bicarakan yang dimaksud dengan modul ruang dan ruang dan sirkulasi. Ada dua bab yang akan saya sampaikan di sini. Ya, mudah-mudahan bisa membantu proses Anda untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Baik, jadi kita ngomong dengan apa ya? Dengan modul ruang. Kita coba apa sih modul ruang itu? Nah, itu yang kita ya, modul ruang. Jadi ini penting ya, ini kaitannya dengan nanti akan kaitannya dengan struktur tentunya. Struktur akan terkait ke sana. Jadi modul ruang di sini ini adalah ruang yang apa sebagai dasar untuk luasan ruang ya. Dalam hal ini di mana luasan tersebut diulang-ulang. Nah, itu jadilah sebuah modul. Dalam tugas hotel ini yang sebagai pedoman adalah yang paling karena ini kaitannya dengan struktur di lantai selanjutnya, di lantai atasnya. Nah, modul ruang apa yang dipakai untuk ini adalah ini ruang kamarnya. Penting ini kamar. Karena ini akan diulang-ulang kan. Nah, itu. Jadi ini akan dipakai pedoman untuk sebagai modul ruang. Sebagai modul ruang, modulnya yaitu adalah ruang kamar. Nah, ruang kamar ini gimana ya supaya apa sistem strukturnya ini terpola dengan baik ya, maka modul ruangnya harus dibentuk lebih dahulu ya, harus ditetapkan lebih dahulu khususnya di kamar ya, ruang kamar. Nah, ruang kamar ini sebenarnya modul ruang ini juga dibahasakan dengan bahan, bisa juga dikaitkan dengan bahan. Bahannya apa? Bahannya bahan bangunan bisa ya, bahan bangunan bisa ya. Ini ukurannya biasanya kalau tekel ada 30 kali 30. Nah, ada triplek 120 kali kan 240 ya toh. Ya.
Kalau besi berapa? Besi ada 6 meter. Nah, jadi selalu kelipatan dari bilangan-bilangan yang ini, angka-angka ini. Namanya modul ruang itu seperti itu. Nah, ya, dasarnya itu. Jadi ruang kamar itu berapa biasanya? Ya, nah, selalu kelipatannya mesti selalu ini, ya. Kalau misalkan kalau kita bikin modul ruangnya, ruang kamarnya itu kira-kira berapa ini? Misalkan ini 2 kali ini, misalkan 2 tambah 120 ya, mungkin 360. Nah, 360 kalikan 480. Nah, ini berarti ini sudah berdasarkan modul, berdasarkan bahan. Ya, jadi luasnya misalnya luas kamar itu akan diulang-ulang terus kan. Nah, jadi ini sesuatu yang diulang-ulang sebagai pedoman untuk selanjutnya. Misalkan gini, ya, nah, ini jadi sama semuanya. Nah, ini modul, dipakai modul. Jadi struktur itu ini apa? Mudah pengerjaannya, ya, mudah pengerjaannya, cara dibikin sama terus. Tukang juga gampang, nggak macem-macem, ini bisa dibikin sama. Ya. Misalkan ini lantai pertama tipe kamarnya mungkin sekian. Nah, di atasnya bisa lebih, ya, bisa berubah. Ya, kan di atasnya tipenya mungkin pakai 2 modul gitu, misalkan di atasnya pakai 2 modul, misalkan ini kamar yang lain bisa pakai 2 modul itu. Nah, bisa gitu. Nah, boleh. Nah, berarti lebih luas, tipenya selalu gitu. Jangan dicampur-campur, artinya ada sekian 3 kali 6, mungkin satunya dibikin lagi kamarnya, mungkin yang sini dibikin berapa, misalkan 4 kali 5 gitu, 4 kali 5 modulnya sini, yuk kacau nanti. Nah, kalau ini bangunan jadi satu, ini jadi satu, ya, ini kolomnya akan kacau kan. Nah, jadi jangan sampai, ini akan kacau nanti modulnya. Nah, ya, nggak boleh, ya. Jadi tolong ini ditetapkan dulu, modul ini ditetapkan dulu berapa kali berapa. Nah, ini kaitannya dengan lantai selanjutnya. Karena bangunan itu akan jadi satu, misalkan ini akan tiangnya akan jadi kolomnya akan gini, ini akan dari bawah, misalkan dia akan ini banyak, ya, lantainya akan banyak. Nah, ini akan terpengaruh di lantai bawahnya. Nah, hati-hati. Nah, misalkan di bawahnya ada bangunannya ternyata agak lebar, ya, sampai di sini misalkan gini, nah, gitu. Nah, kolom ini akan mempengaruhi ruangan yang ada di bawahnya. Nah, ini yang penting, ya. Jadi harus hati-hati. Nah, bikin modul itu kaitan antara lantai lantai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Ini penting, ya. Harus ada hubungannya. Karena kolom ini akan mempengaruhi ruang-ruang ada di atas dan bawahnya. Nah, ini, ya. Jadi perhatikan ini hati-hati. Demikian juga membuat tangga, ya kan. Misalkan tangga gitu. Dia mesti bagian dari ruang ini, ya. Bagian dari ini, ya. Jadi kalau tangga mungkin ya sebelah sini, ya kan, mesti bagian dari ini. Nah, gitu, ya. Jadi berapa ini? Ya, coba diambil, ya. Mungkin 360 dibagi 2 berapa? Bisa 120. Nah, ya, kali 480. Nah, diporok gitu. Yang jelas kalau tangga mesti pakai, nanti ada core namanya. Nah, itu. Ya. Jadi perhatikan ini, ya. Oke, jadi modul seperti itu. Jadi sesuatu yang diulang-ulang dari lantai 1 sampai bawah sampai atas, ini kolomnya akan jadi satu.
akan mempengaruhi lantai selanjutnya. Nah, itu intinya seperti itu. Hati-hati ya, jangan sampai jadi ruang akan dibentuk dengan diantara kolom-kolom ini. Jangan sampai ruang nanti tidak terbentuk dengan oleh kolom-kolom ini. Misalkan akan bikin ruang yang lepas dari antara kolom ini akan jadi masalah. Gitu ya. Ini kaitan modul ruang. Ini tolong dibikin ya, mulai berpikir ke sana, termasuk ini ya. Jaraknya misalkan ini berapa, ini juga dibikin modulnya, coba diatur. Pembagiannya harus ada sesuatu yang diulang-ulang, itu adalah modul ya. Pedomannya apa? Modul kamarnya. Baik, kita lanjutkan ke masalah yang kedua, yaitu ruang dan sirkulasi. Ini penting, ruang atau space ya bahasanya ya, bisa space. Nah, jadi ruang itu intinya adalah jarak antara manusia dengan objek tertentu di depannya. Nah, ini menjadikan ini adalah ruang, space. Ya, kualitas dari ruang ini akan menentukan jarak antara ini dengan objek ini, akan menentukan D ini, jarak ini akan menentukan kualitas dari objek tersebut atau ruang tersebut. Nah, ini penting ya. Kalau ini ada juga kalau di tingginya. Jadi kalau ini dinding, kalau ini dinding ruang ya, misalkan ruang itu dinding ini dengan jarak ini akan D per H ini akan menentukan kualitas daripada ruang tersebut. Jadi D per H itu akan menentukan kualitas ruang, baik itu ruang luar maupun ruang dalam. Nah, intinya seperti itu. Jadi perhatikan bahwa jarak manusia dengan objek tertentu itu sangat menentukan kualitas daripada ruang tersebut. Nah, ini penting ya. Jadi ya itu. Ini kalau orangnya diam. Permasalahannya adalah ruang ini difungsikan adalah untuk activity. Ya, jelas ruang ini identik dengan fungsinya untuk apa? Untuk aktivitas itu. Ya, permasalahannya aktivitas ini harus apa? Harus nyaman, nyaman. Nah, ini penting kalimatnya, bagaimana agar atas nyaman. Nah, jangan sampai salah satunya jangan sampai ke aktivitas ini terganggu ya. Jadi ini jangan terganggu. Nah, penting ini ya, kalau diganggu maka aktivitasnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, contohnya ini ya, saya akan bikin sebuah ruang kotak, denah ruang. Kalau ada denah ruang, ini ada ruang ini. Nah, saya akan ruang ini tentu nggak dinding semua ya, tentu ada masuknya ya. Oke, kalau orang masuk lewat sini, berarti ini ada pintu di sini, nah, gitu. Kalau ini ruang, ya, kalau ini berarti ada sarana sirkulasi ini. Ya, ini orang sirkulasi ini dia akan, gini warna yang lain. Ya, dia akan jalan ke, ya, agar kualitas ruang ini maksimal, gimana ya? Tempatnya pintu selanjutnya gimana? Ya, kalau pintunya selanjutnya di sebelah sini, ya di sini, nah, maka ruang efektifnya adalah sekian. Karena bagiannya adalah bagian untuk sirkulasi. Nah, itu ya. Jadi ini sebagian ini. Hati-hati. Jadi Anda harus bedakan antara sirkulasi dan
dan untuk tempat kegiatan. Berarti ruang sekian ini bisa dipakai untuk activity. Nah, berarti di sini untuk aktivitas. Sini bisa untuk aktivitasnya. Nah, kalau ada ruang lagi seperti ini, kalau kita bikin gini, terus pintu masuknya lewat sini, terus nanti pintu keluarnya ke sini, maka jelas ini akan seperti ini kan. Berarti ruangnya akan menjadi ruang efektifnya adalah ini dan ini. Nah, berarti ini nggak bisa untuk aktivitas yang bentuk ini kan nggak efektif ya. Berarti yang paling benar adalah yang seperti ini. Ya. Jadi ruang ini akan berkualitas. Apalagi pintunya ini kalau bisa, kalau ada ruang gini, pintu masuknya sini, mungkin satunya ke sini juga boleh. Jadi yang dipakai ruangannya menjadi ini, kan gitu ya. Nah, berarti perhatikan ada ruang, ada fasilitas sirkulasi. Nah, ini banyak yang sering dilanggar ya. Seperti gini misalkan ada ruang lift. Nah, ada banyak contoh-contoh yang di tugas Anda itu. Misalkan di ruang lift nanti ada pakai lift, silahkan ya. Tapi jelas harus pakai AC, nggak pakai AC ya. Gimana lift nggak pakai AC itu masalah. Nah, ruang lift ini tentu kalau ada ruang tunggu di sini. Nah, sini ada orang tunggunya. Orang nunggu kan di sini. Nah, ini kalau ada sini sirkulasi nggak mungkin ya. Ini ada kasih dinding ini dari sini misalkan, terus gitu, sini gini, ini jalannya gini. Ini sangat tidak baik ya, karena ada sirkulasi dari sini sirkulasi, ini ganggu ini tentunya. Yang baik gimana? Yang baik ya, kalau ada ruang lift seperti ini, misalkan ada ruang lift gini, maka harus kalau ada orang nunggu di sini, misalkan ada ruangnya di sini, ruang sini, maka yang paling baik ini ruangannya harus dibikin sini, sehingga sirkulasinya jalan sendiri, ruang tunggunya ada space ruang tunggunya. Ini contoh gitu. Demikian juga tangga, misalkan kita bikin tangga, ada anak tangga, misalkan anak tangga gambar ya, langsung tangga gini, seret denah ya, itu ya. Maka yang paling tepat ya, ini di sini jangan jalan langsung, tapi yang paling bagus ini agak digeser, agak luas ya, ada space ya. Sini ada space yang diperlukan untuk orientasi. Nah, banyak ya, pintu masuk misalkan, pintu masuk dari bangunan misalkan. Ini ada pintu masuk gini. Kita bikin pintu di sini, pintu masuknya. Ya, ini dalam. Maka ini jangan terus jalan terus, ini tidak baik ya. Maka yang paling baik ini harus ada space orientasinya juga, gitu. Mungkin dia kasih teras gitu, jadi gitu ya, tempat orientasi, gitu. Maka banyak yang sering biasanya pintu langsung gini. Nah, khususnya di kamar hotel ya, jangan sampai gini pintu depannya gini, lagi depannya gini pintu juga, nggak mungkin. Nah, ini dihindari juga ya, seperti itu seharusnya berzigzag ya, supaya nggak saling berhadapan. Dan banyak lagi kasus di intinya bedakan antara activity dengan bedakan antara aktivitas dan sirkulasi. Ini penting ya, bedakan mana sirkulasi, mana aktivitas. Termasuk orang diam itu juga aktivitas ya, menunggu ya, aktivitas yang orientasi ya, perlu orientasi space dan sebagainya. Bedakan ini ya, jangan sampai sirkulasi terganggu oleh aktivitas, demikian juga aktivitas terganggu oleh sirkulasi ya. Jadi itu penting ya, jangan terganggu. Itu wes oke. Terganggu wes oke. Sekarang Anda silakan diperbaiki, dilanjutkan tugas Anda ya, bikin
bikin layout. Nah, ini bikin layout dulu ya. Layout itu ya dinahnya sudah jelas, dinah lantai dasar. Nah, lantai dasar itu dibikin. Oh ya, ada satu lagi lantai dengan kontur ya. Oke, kita pakai lantai dan kontur. Nah, ini penting ini ya. Jadi Anda harus mulai memperhatikan kontur. Oke. Contohnya gini, saya tak bikin ya. Contoh ini ngarang nih. Dan bisa. Sip. Oke. Kita bikin agak tebal sedikit supaya dindingnya. Baik. Nah, ini misalkan bikin saat Anda sudah bikin bangunan yang panjang gitu mungkin, terus nanti di sebelah sini juga, aduh sorry ya, ini agak ngarang-ngarang banget ini, jangan ya coba mungkin ini kamar kotak-kotak gitu, ini berupa dinding-dinding ya. Mungkin gitu. Terus sini juga gitu, dinding-dinding lagi gitu. Nah, terus kita coba, kalau ada bangunan Anda sudah seperti ini, terus ternyata bangunan Anda memotong kontur. Nah, ini motong kontur. Ini coba tak kecilkan nih biar nanti tebelnya dirubah. Oke, misalkan konturnya melaluinya gini. Gitu. Nah, terus misalkan gini, ada berapa kontur ya kan? Mungkin 3 gini, gini. Ya. Kalau Anda bangunan seperti ini, nah ini Anda pasti tahu bahwa ketinggian di daerah sini, sorry, kita tebelkan dulu. Ya. Ketebalan di daerah sini, ketinggian di daerah sini dengan di sebelah sini bedanya berapa? 1, ya 2, 3 meter kan? Gitu. Bedanya adalah 3 meter. Nah, kontur ini kalau motong gini terus gimana? Ya. Ini bisa juga dengan cara pertama ya. Mungkin dibelokkan konturnya. Ya, ini nggak bisa seperti ini, kan nggak mungkin. Ini akan seperti ini konturnya, ini ya, ini bisa dibelokkan konturnya. Artinya lantai ini tingginya harus sama satu ruang ini, nggak mungkin ruang ini tingginya tidak sama gitu ya. Maka dari itu ini bisa dibelokkan, mungkin konturnya diubah menjadi lewatkan sini, gitu, dilewatkan gini, gitu. Malah gitu. Sini gimana ini? Yang ini bisa juga digeser, misalkan gini. Ini konturnya dari sini digeser sini, seret itu. Oh, supaya gimana? Dibelokkan lagi, diluruskan ini, tetap gini. Kan gini. Artinya ini ada perbedaan tinggi antara sini dan sini 1 meter kan? Ini kasih tangga nanti. Itu bisa tinggi. Jadi konturnya berubah menjadi yang ini. Ini juga demikian. Ini gimana ini? Mau di leveling di dalam ruangnya boleh. Ini belokkan ini aja, seret itu. Dibeli trap di dalam ruangannya. Misalkan gitu, boleh. Nanti di sini bisa lagi turun lagi 1 meter. Jadi konturnya berubah sini ya. Tentunya di sini akan berubah menjadi, misalkan ini 0 ya, sini menjadi ini. Oh, ini perlu juga nih tangga ini. Di sini tangga kan 1 meter. Berarti ini menjadi -1, ini -2, ini menjadi -3 ketinggiannya. Jadi Anda bisa variasi ruangan Anda berubah menjadi
Di sini kan bisa ini dikasih dinding kali ya, dinding gitu supaya nggak jatuh, sehingga ini bisa untuk aktivitas, ini untuk aktivitas, ini untuk aktivitas. Itu ya. Jadi silakan Anda mencoba dirubah lagi konturnya, bisa digeser ya, untuk membentuk ruang berdasarkan ini. Artinya ini proses cut and fill boleh ya, nggak boleh kalau dipertahankan ya bentuknya akan sulit. Nah, jadi ini silakan Anda pakai ini tugas seperti ini. Saya kira lebih ruangannya kan lebih variatif ya. Permasalahannya kan gini loh, ini berarti ini bagi tinggi mana coba? Oh, tinggian ini kan sama, berarti ini min 3 ya, berarti ini min 3 berarti ya. Terus gimana masuknya? Berarti lewat sini. Ya, coba diperhatikan itu. Ya, nanti akan kita lihat, silahkan dicoba-coba, nanti akan diskusi pas asistensi ke dosen masing-masing. Baik, ini memang agak sulit ya. Saya harapkan Anda aktif di studio sehingga saya, Pak Bayu, Pak Lalu, dan mungkin asisten juga akan membantu Anda dalam memecahkan permasalahan cut and fill ini ya, masalah modul ruang ya, masalah modul dan masalah space ruang ini. Ini 3 hal ini akan kita kerjakan selama 2 minggu ke depan. Ya, dengan sketsa aja, nggak usah sket aja, berani sket gitu aja, jangan ragu-ragu, sket Anda selalu baik deh, nggak ada yang jelek. Anda harus berani mencoba. Oke? Baik, itu saja, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.